Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Yuris sudah mengalahkan pemimpin pedang suci. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Yuris menunggangi pemimpin pedang suci. Pemimpin pedang suci bergumam, "Kenapa aku berlari seperti binatang?" Yuris berkata, "Kamu lambat. Aku pergi sendiri saja. Aku akan lari lebih cepat." Pemimpin pedang suci bergumam, "Dari semua orang, kenapa harus Yuris? Rumor bahwa dia mengalahkan level 4 sendirian memang benar. Aku tidak boleh membawa orang ini ke tempat yang mulia." Yuris berkata, "Kalau kamu tidak pergi ke tempat yang benar, aku akan membunuhmu." Yuris bergumam, "Orang yang mencoba membunuhku melalui Maiba berusaha sepenuhnya menyalahkan Yuris. Kenapa Yuris diberi label sebagai pengkhianat manusia? Aku harus mengurus ini dengan baik." Pemimpin pedang suci pun terus berlari ke tempat Erus. Kita beralih di tempat teman-teman Yurian. Di sana prajurit berkata, "Cepat masuk, ini melanggar perintah. Apa kalian semua ingin dikeluarkan dan dihukum? Maaf, tapi aku tidak bisa menerima ini. Sebagai ketua skuad, aku akan melindungi anggotaku. Kamu sangat berani. Apa kesatria yang pisan di sana itu ulah kalian? Bukan, tapi itu ulahku." Dengan tiba-tiba prajurit itu memukul Raizo. Prajurit berkata, "Aku tidak akan membiarkan siapapun lewat. Kalian jangan meremehkan kesatria yang menerima pelajaran khusus." Dengan tiba-tiba Raizo menghantamkan kepalanya ke prajurit yang telah memukulnya. Prajurit itu pun langsung tidak sadarkan diri. Raizo berkata, "Saat aku tumbuh dewasa, aku tidak akan selemah dirimu. Dasar keras kepala. Aku rasa kondisi di sini sudah cukup terkendali. Ayo kita ke area di mana cahaya itu muncul. Aku rasa ini akan jadi menarik." Kita beralih di tempat Erus. Di sana ada prajurit yang melapor, "Yang mulia, ada laporan. Pasti berita baik kan? Pemimpin pedang suci menghilang. Sudah aku bilang, bahaya untuk pergi sendirian." Dengan tiba-tiba Erus memukul Keteodis. Manus berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi di luar sana? Seharusnya situasi sederhana, di mana mereka hanya perlu menghabisi target. Orang ceroboh macam apa yang berani menantang pemimpin pedang suci? Orang itu menyebut dirinya Yuris. Apa mungkin Yuris yang itu yang mengalahkan level 4 seorang diri? Apa dia sekuat itu? Bahkan dia bisa mengalahkan pemimpin pedang suci. Kenapa orang sekuat itu ada di sini? Apa mungkin dia kemari disebabkan amarah akan rumor yang salah itu? Yang mulia, kita harus membunuh Yuris." "Yang mulia, saya tidak setuju. Kalau rumor yang beredar tentang Yuris itu benar, maka dia sangat kuat hingga dapat mengalahkan pemimpin pasukan pedang suci. Dengan kondisi pasukan pedang suci yang kacau balau, pertarungan melawan Yuris mungkin akan membawa kekacauan yang lebih parah." "Yang mulia, Anda paham bukan? Dari kemunculan level 4, kehadiran Yuris
dan bahkan Yurian, berkat baru dari umat manusia. Aku tidak pernah meragukanmu, tapi kamu hari ini menyasar Yurian, dan lihatlah kekacauan ini. Bagaimana bisa ini terjadi ketika kita sudah berbuat seperti perintah dewa? Dewa tidak akan membuat kita dalam bahaya. Cukup, Manus. Aku tidak bisa membiarkanmu menyerang yang mulia. Kita pakai immortal saja. Kebetulan ada 3 immortal di sini. Kerajaan berada di posisi di mana mereka harus menyerang Yuris. Kalau kita meminta bantuan, kerajaan akan segera bergerak. Kesatria, pastikan informasi ini tidak bocor. Ini bukan perintah yang rumit, jadi pahamilah dengan baik. Kalau berita ada di sini sampai keluar, pedang suci akan menerima kerugian yang cukup besar. Apapun yang terjadi, jangan sampai ada kebocoran informasi. Burung pembawa pesan pun diterbangkan. Burung-burung itu sudah sampai di tempat prajurit yang lain. Prajurit di sana berkata, "Ada pesan baru. Ada perintah untuk mundur. Apa kalian dengar pesan yang barusan?" "Iya, kami juga mendengar. Membunuh prajurit muda. Bukankah tugas kita untuk menjaga prajurit muda dari penyusup? Kenapa kita harus membunuh para prajurit muda? Ini adalah perintah dari Yang Mulia." Di saat prajurit itu sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Meiba sudah ada di belakang prajurit. Meiba bergumam, "Apa mereka dari unit pengintai? Jadi ada unit lainnya selain dari unit bantuan pertahanan." Meiba ketahuan oleh prajurit-prajurit itu. Salah satu prajurit berkata, "Prajurit muda, apa yang kamu lakukan di luar? Seperti yang terlihat, aku terluka dan aku sedang menuju tim medis. Tapi kenapa kamu keluar dari semak-semak meski ada jalan normal yang bisa dilalui?" "Itu karena aku tersesat." Dengan tiba-tiba salah satu prajurit di sana menyerang Meiba. Akan tetapi Meiba masih bisa bertahan dari serangan itu. Malahan Meiba menyerang para prajurit di sana dan mengalahkan mereka semua. Meiba bergumam, "Kesatria unit tempur memang tidak bisa dianggap remeh. Tapi ada tempat yang jauh lebih berbahaya dan kejam dibandingkan unit tempur. Dan itu adalah pasukan pedang suci." Ternyata di sana ada Arini yang sedang melihat Meiba. Arini berkata, "Mengalahkan 3 kesatria dari pasukan sekutu dunia. Pantas saja kamu bisa masuk kesatria menjadi prajurit muda. Terima kasih pujiannya. Kalau begitu aku duluan. Aku lebih memilih bergerak sendiri dibandingkan dalam tim. Kamu mau pergi kemana?" "Aku mau pergi ke tempat perlindungan. Apa kamu tidak dengar kalau saat ini hutan berbahaya? Kalian semua harus evakuasi." "Siapa yang memberitahumu kalau hutan berbahaya?" "Ada kesatria yang memberitahuku saat pertarungan sekuat. Bukan hanya kamu yang bertarung dengan para kesatria. Kami juga bertarung dengan mereka saat menuju kemari. Dan para kesatria jelas ingin membunuh kita. Tapi kamu masih memilih untuk pergi ke tempat perlindungan. Perkataanmu tidak masuk akal. Kamu punya kebiasaan salah paham. Sudahlah, aku pergi dulu." "Tunggu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Meiba, beritahu kami yang sebenarnya. Kami tidak bodoh.
Kami sudah punya gambaran kasarnya. Kami juga tidak bermaksud untuk menginterogasimu. Mungkin kami bisa membantumu. Lagi pula, kami adalah individu terampil dari berbagai negara. Baiklah, tampaknya lebih baik memberitahu kalian daripada membuang waktu. Maiba pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada teman-temannya. Arini berkata, "Jadi kamu berencana untuk membunuh Yurian karena penyembuhan Istan adalah berkat. Kalau Yurian mati hari ini, seorang anak yang dapat menggunakan penyembuhan Istan akan terlahir di negara ketuhanan. Tidak bisa diterima. Bagaimana kamu bisa membuktikan kalau anak dengan berkat itu akan terlahir? Pasukan pedang suci ini mengejutkan. Bisa bertemu dengan organisasi rahasia di sini yang hanya aku dengar dari guruku. Dan tidak disangka ada anggota yang sangat muda di dalam pasukan pedang suci. Dengan tiba-tiba Ryushi mau menyerang Meiba, tetapi masih bisa ditahan oleh Raizo. Ryushi berkata, "Pada akhirnya, kamu kemari untuk membunuh Yurian." Dia bilang dia juga korban. Keluarganya dijadikan sandera. Bagaimana bisa aku mempercayainya? Saat ini kamu berusaha memindahkan kami ke suatu tempat agar bisa menghabisi kami dan Yurian. Dia membuang 3 penyembuhannya hanya karena kebohonganmu. Dan dia juga menghabiskan sihirnya untuk melindungi ibumu. Ditambah lagi, komandan dari pedang suci bisa saja ada di tempat kejadian. Kalau Yurian ada di kondisi primanya, dia tidak akan pernah terbunuh olehmu. Ini bukan saatnya untuk beradu mulut. Kita harus bergerak dulu." Anak-anak pun mulai bergerak mencari Yurian. Deus berkata, "Meiba, menurutmu ada apa di arah Yurian menghilang? Mungkin pemimpin pedang suci ada di sana." Deus bergumam, "Yurian adalah aset yang sangat berharga. Bukan hanya untuk kerajaan, tapi juga untuk manusia. Tapi sejujurnya, sudah terlambat untuk menyelamatkan Yurian. Yurian sudah memakai kekuatan penyembuhannya yang hanya dapat digunakan 3 kali sehari. Setelah jatuh dalam perangkap, dia pasti kehilangan banyak kekuatan. Dan sepertinya pemimpin pedang suci ada di lokasi kejadian." Deus berkata, "Semuanya berhenti." Ternyata di sana ada Yuris. Deus berkata, "Jadi kita bertemu lagi, Yuris. Tapi kenapa Yuris ada di hutan ini?" Deus sudah bersiap untuk menyerang Yuris. Yuris berkata, "Semuanya tampak bersemangat. Apa kalian ingin bertarung denganku?" Dengan tiba-tiba Yuris mengeluarkan kekuatannya yang sangat besar. Meiba berkata, "Aku tidak bisa bernafas. Aku akan mengulur waktu. Kalian semua pergilah. Aku pernah bertarung dengan Yuris sebelumnya. Meski kita menyerangnya secara bersamaan, kita tidak akan bisa mengalahkannya. Tidak, kita harus melawan. Yurian ada di sana. Hentikan. Aku tidak berniat untuk bertarung. Aku sedang dalam perjalanan untuk protes. Kebetulan saja bertemu dengan kalian. Apa kamu pikir aku akan percaya dengan kebohongan jelas itu? Kalau tujuanmu untuk protes, kenapa kamu keluar dari hutan ini? Ini bukan jalan yang bisa dilalui. Tenanglah.
Tidak mungkin orang sekuat seperti dia bergerak tanpa ada alasan. Dia pasti harus bergerak secara diam-diam karena semua manusia memusuhinya. Arini bergumam, Yuris tampaknya dia tidak berpikir untuk membunuh kami sekarang. Arini berkata, lalu kamu mau pergi kemana? Kalau kamu pergi ke sana, apa kamu bisa memprotes sesuai dengan keinginanmu? Kamu mau protes yang seperti apa? Aku tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaanmu. Tapi biar aku yang bertanya. Apa kalian akan menghalangiku? Kami tidak bermaksud seperti itu. Aku menghargai maksudmu. Anak yang aku temui sebelumnya yang hanya bisa menggunakan penyembuhan mencoba menghentikanku. Dengan tiba-tiba Ryushi mengeluarkan kekuatannya. Deus berkata, tenang, Yuris, apa kamu membunuh anak itu? Tidak, malahan aku menyelamatkannya. Anak itu tidak punya kemampuan tempur sama sekali. Dia dalam kondisi yang aman. Dia terlalu lemah, jadi aku membiarkannya hidup. Syukurlah Yurian. Sudah aku duga, Yurian tidak pernah kabur dari musuh yang kuat. Dia lebih berani dari siapapun. Tidak, anak itu sangat lemah. Orang paling lemah yang pernah aku lihat. Apa kamu pernah melihat seseorang dengan simbol merah di topengnya? Simbol merah? Apa kamu membicarakan pria yang menyerang dengan cahaya menyilaukan? Aku membunuhnya. Apa kamu pernah bertemu dengan seseorang dengan simbol hitam? Aku menunggangi pria itu dengan baik. Tunggu, menunggangi apa maksudmu? Aku tidak bisa membuang waktu lagi. Kalau kamu mencari anak paling lemah di dunia itu, dia bersembunyi dengan baik, menghindari kesatria di sekitarnya. Usahamu mencarinya mungkin malah akan membuat dia dalam bahaya. Yuris pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Arini berkata, tindakan kita mungkin saja malah membahayakan Yurian. Dia benar. Kalau Yurian bersembunyi dan memulihkan diri, kita hanya akan menghambatnya. Kita beralih di tempat pemimpin pedang suci. Dia berkata, kiriman pesan. Apa yang kamu tertawakan? Kamu sudah sampai. Aku sudah hampir selesai. Ayo sekarang bagian terakhirnya. Kita beralih di tempat Kitiodis. Dia berkata, Yang Mulia, saya akan mengabdikan hidup saya untuk melindungi Anda. Baiklah, kalau begitu haruskah kita menyambutnya? Dengan tiba-tiba Yuris dan pemimpin pedang suci menerobos tempat Eros dan Kitiodis. Yuris berkata, apa kamu tahu aku akan datang? Apakah pertarungan antara Yang Mulia Eros dan Yuri akan terjadi? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.